Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki Sampurasun. Cerita tentang dongeng-dongeng lama ya bukan saja responnya dari para pemuda-pemudi atau penerus kita sekarang, tapi juga dari kawan-kawan lama ikut nimbrung banyak diskusi-diskusi yang berkaitan dengan pengalaman masing-masing. Nah, sekarang banyak yang minta apakah itu tanggapan tentang KPLS, tanggapan tentang ayudisasi. Sekarang kita kan sedang melanjutkan dulu ayudisasi. Nah, komentar pertama adalah dari Kang Derus, Dede Rusyono, Kuningan. Oke, kalau di Kuningan itu adalah polanya malamnya itu turun gunung. Artinya ke desa-desa ya. KIE besoknya pelayanan, disebutnya public opini. Itu makanya tersohor bahwa yang namanya Kuningan itu ayudisasinya ayudisasi yang semut, ayudisasi yang smart, ayudisasi yang prosesnya itu ya dilaksanakan dengan bagus gitu. Jadi tidak diorganisir begitu ya. Jadi individual lebih ke KIE kelompok dan KIE individu. Nah, kalau di Subang itu lain. Kalau di Subang itu karena karakternya karakter Pantura, masyarakat itu lebih cenderung manut ke pemerintah daripada kepada institusi ya. Jadi susah. Aki itu hebat lah yang namanya pejabat di Subang itu dulu. Nah, jadi setelah ada kunjungan-kunjungan dengan Pak Amin itu Aki itu hampir hafal semua ya camat-camat di Subang. Kokon Jailani itu Subang, Pak Uci, Tubagus Sutawinangun, Tajudin Nur, Jainuddin, Pak Rustandi. Teruslah hafal ya semua, Pak Tutu, Pak Roheni, itu kan cuma 11. Ada Kang Oyok, itu adalah Menteri Polisi Jalan Cagak. Hafal dan dibuatkan itu dibuatkan sisiniran. Bapak Kokon Jailani nu jadi camat di Subang. Nah, masing suhud yang ngabakti tanjir ke jiwa berjuang. Begitu dulu Aki 1%, tapi sekarang sudah agak lupa sebagian ya. Nah, dari situ dari setelah kita pendekatan kira-kira 80% sudah menerima dengan pola ayudisasi di lingkungan pejabat, terutama para camat lah ya. Harus Ruskandi ya yang di Ciapsong itu paling depan dia ngobrol ayudisasi begitu. Nah, dari situ disusunlah ya organisasi pengelolaan, yaitu ketuanya Pak Amin ya. Pak Amin itu Kabakesra. Ternyata Pak Amin ini adalah mamangnya Kang Iman Bogor, itu teh mang cenah Pak Aki cenah. Itu adalah adiknya Bapak. Oh, alhamdulillah. Pantesan tuh Pak Iman itu kan juga pejuang KB itu di Bogor ya. Kemudian dari situ setelah itu dikukuhkan ketuanya Pak Amin, wakil ketuanya adalah Pak Wadana Kosasi, Wadana Jalan Cagak yang membawahi Sagala Herang, Jalan Cagak dan Cisalak ya. Kesananya sekarang menjadi Tanjung Siang, ada Serang Sari. Dulu belum ada ya. Ada Kecamatan Ciater segala macam. Baik. Nah, dari situ disusunlah target. Targetnya apa? Jadi targetnya itu adalah 65% atau pelembagaan pembudayaan itu dimensi ketiga kan, 035 perluasan jangkauan, 3564 pembinaan, 65 ke atas pelembagaan dan pembudayaan. Gimana Ki? 65% harus ayudi. Itulah karena pada saat itu tidak dilaporkan yang melaksanakan PIL.
Malahanan seperti itu Dokter Dayat ya yang dari Auri itu di Pegadaian, itu diserang itu oleh Padan Ramil dan lain sebagainya, tidak boleh melayani ayudi dan suntik. Itu kejam. Karena memang daerahnya daerah Pantura seperti itu. Itulah makanya Aki misinya gagal ya begitu. Nah setelah selesai itu, setelah menghitung, jadi kalau bupati mengumpulkan lurah itu suruh menghitung berapa pus, berapa 65%-nya, itu camat lurah itu suruh menghitung begitu, berdirikan. Nah pola targetnya si RT ini, seluruh RT di Kabupaten Subang diberi kewenangan. Jadi untang-anting ke RT, minta KTP ke RT, izin rame-rame ke RT. Tapi RT dibebani target ayudi 1 bulan 1 orang. Itu yang gemparnya. Dan banyak para camat yang melaksanakan rapat di tingkat RT. Rapat RT di kecamatan. Artinya kalau RT-nya 400, hari pertama datang 200, hari berikutnya harus datang lagi yang belum datangnya itu. Tapi yang dibicarakannya cuma satu, adalah target ayudi satu RT 1 bulan 1. Bayangin berapa ribu RT kan, walaupun tidak bisa memenuhi kadang-kadang pinjaman, iuran. RT ini 2 bulan ini dimasukkan 1 ke RT lain, tapi bulan depannya RT lain mencari 2 di beda. Arisan seperti itu. Dan RT itu apa? Yang namanya ante, retro ya, jadi apa? Rahim pendek, rahim panjang, kemudian L1, L2, jadi jenis-jenis ayudi sesuai dengan jumlah anak. Hafal itu dulu. Inilah ya. Dan pelayanan dari mulai safari, kunjungan segala macam, bupati itu keliling. Pak Amin apalagi keliling. Cuman waktu itu kan begini, kalau Pak Bupati itu pelayanan di Pamanukan, Aki dengan Pak Amin sudah ada di Ciasem, yaitu pertemuan dengan RT, gitu aja terus. Jadi pupu jieun, setelah dipupu tuluy dijieun. Nah, itulah heboh lah pokoknya mah. Ya terserah. Orang Sumedang bilang lari, ada yang lari ke Sumedang. Orang Purwakarta yang bilang lari ke Purwakarta, terserah. Jawaban Pak Amin cuma satu. Kenapa itu tidak ayudi satri bareng-bareng? Samse ya begitu. Nah dari situ ada sekretarisnya yaitu Pak Usman. Pak Usman itu dari kesehatan. Dia sekretaris COP begitu ya. Kemudian Pak Sudrajat residen Purwakarta pada saat itu minta supaya cara Subang itu dibukukan dan disajikan. Ada yang disebut dengan seminar buku putih COP. COP itu Crash Operational Program. Itu isinya adalah mempercepat pencapaian program ke 65%. Ditulislah sekretarisnya Pak Usman itu koordinator penulisnya itu. Pada saat di sana, di mana di Jatiluhur, dikumpulkannya di Jatiluhur. Para bupati yang lain hadir, justru malah Pak Sukanda sedang ke Jepang. Jadi sedang ada tugas ke Jepang, sehingga yang menyajikan buku putih itu adalah Pak Amin sebagai ketua. Wah, ramai waktu itu. Biasalah, jadi bupatinya pada hadir. Purwakarta Pak Sudarna waktu itu. Karawang Pak Tata. Bekasi Pak Suko Muriono, Pak Suko lah pokoknya begitu. Itu sampai geleng-geleng kepala ngomongnya kan Pak Amin ceplas-ceplos begitu. Nah itu tentang hebohnya di situ. Wah luar biasa begitu ya. Dan ada satu kebijakan adalah tentang anggaran. Nah ini juga jadi repot. Anggarannya apa? Disatukan antara TMK ya. TKBK dengan TMK pelayanan medis disatukan. Anggaran itu tidak TMK gitu dibagi-bagi gitu, enggak. Tapi ditebus 1.000 1 ayudi. Jadi si ayudi itu disebutnya 1.000 dijual gitu ya, dijual. Jadi kecamatan yang dapat 1.000 ya dapat 1 juta lah waktu itu. Ya, Pabuaran, Kalijati yang banyak itu pendapatnya. Tapi ini ada tantangan. Ada dokter yang tidak ikut-ikutan di Subang, tiba-tiba dilatih ke provinsi, didiklat, dijelaskan biaya itu biaya TMK, caranya begini, satu gerak begini. Sedangkan di Subang kan sudah disatukan, pulangnya ini yang ngoceh, katanya bahwa dikorupsi oleh orang BKKBN, ada duit itu.
Kita jelaskan bahwa itu kan duitnya sudah ayudisasi. Ayudisasi itu kan diatur 1.000 itu untuk pelayanan sekian ratus, untuk KIE sekian ratus, itu sudah itu. Oh tidak katanya, sampai ada yalah macam-macam lah ya. Gak usah disebut lah. Itu apa pas UPT-nya atau pengawasnya itu di Binong itu kan Nang Sutardi almarhum ya. Dan dokternya itu yang ngoceh itu ya sampai nang buka baju mau ngajak berkelahi. Begitulah dinamika ya, dinamika yang mengandung. Jadi kita itu adalah karena kesepakatan yang tinggi. Beda dengan Kuningan ya. Jadi yang pertama adalah target RT 1, kedua COP. COP itu terus siang malam. Dan yang mengadakan rapat RT itu tidak semua. Bagaimana taktik masing-masing camat, kita serahkan. Yang penting target itu tercapai. Tapi yang banyak yang lucu adalah para kepala desa yang ditanya oleh Pak Bupati, ngitungnya salah. Aku ingat dengan satu kepala desa Mayangan, ya itu di daerah mana? Di daerah Pamanukan ke sana, ya. Sekarang kan jadi ada Patimban apa di sana. Kalau Patimban Pusaka Nagara. Belanakan Kang Kos kan camatnya. Terus kalau itu Ciasem diganti sama Pak Pak Suwandi, kemudian Pak Didi, Pak siapa itu ya. Itu jago-jagonya daerah Pantura itu kan begitu. Nah, itu dilaksanakan secara serempak. Semua orang bergerak gitu ya. PLKB, waduh digonjang-ganjing PLKB itu. Sampai Kang Iwa, karena si kepala desanya itu tidak menerima target yang sudah ditentukan waktu itu di Ciasem. Sehingga ada sedikit friksi dengan kepala desa dan beliau pindah ke Jalan Cagak. Sekarang kan sudah sepuh kalau sekarang. Banyak kejadian-kejadian dan lalakon. Jadi ceritanya kayak gitu aja lah. Tapi apakah sekarang bisa seperti itu? Kayaknya Aki juga mengatakan bisa, tidak bisa. Bisa kalau kesepakatan itu. Untuk apa? Ya untuk quick win lah. Misalnya sekarang setiap kecamatan ganti ya gerakan ayah teladan misalnya ditarget ya, genting gerakan ditarget, tapi dia itu dipatongnya benar-benar. Sehingga malam minggu itu ada yang disebut rapat evaluasi dan disitulah gebrak-gebrak mejanya ya yang Aki kemarin ceritakan bahwa sarjana-sarjana baru yang datang ke Subang itu tidak betah. Bukan karena oleh Aki diguna-guna, tapi karena pola kerjanya disangkana begitu jadi sarjana duduk di kantor naik mobil kan begitu pikirannya. Ini banting tulang jungkir balik ke daerah-daerah yang tanah merah. Itu kan yang namanya dari Pagaden ke siapa itu? Ke Cipunagara itu. Ya, Cipunagara itu tanah merah. Belum lagi kalau ke Cipunagara yang di Cisalak itu di tengah gunung. Begitulah perjuangan kawan-kawan sekalian. Ini hanya sekadar inspirasi saja. Tidak mungkin kita kembali ke sana, tapi pola sekarang itu tetap materi, teknologi kembangkan sesuai kondisi. Kalau ada mekopnya 1-2 coba dilaksanakan kembali kunjungan rumah ya, karena itu dari hati ke hati. Itu adalah pola yang saya kira sampai kapanpun itu masih bisa berlaku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.